Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Arwen Punya Cerita, tempat baca cerbung romantis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Mari membaca kelanjutan novel Dinikahi Duda Tampan karya Arwen CTP, part 5, Gadis Buangan yang Malang. Zarko mengisi bathtub dengan melemparkan beberapa bath bomb warna-warni yang seketika membuat air yang jernih jadi penuh warna. Zarko tidak ingin membiarkan pikirannya tersita untuk Poni. Dia berendam, bersantai untuk sejenak melupakan gadis itu. Nyatanya tidak mudah. Semakin berusaha dilupakan, wajahnya, senyumnya, ekspresinya ketika heran, marah, maupun terkejut malah semakin jelas terbayang-bayang di pelupuk mata. Bahkan ketika Zarko mengetupkan kelopak matanya, bayangan Poni nampak sangat jelas. Pada akhirnya dia tidak bisa benar-benar menikmati waktu untuk mengurus diri sendiri. Padahal biasanya hal itu mampu merilekskan tubuh dan pikiran, cukup untuk melepas penat. Setelah menyerah untuk tetap berendam dan memaksakan diri melupakan seseorang yang justru semakin kuat melekat di ingatan, pria itu keluar dari kamar mandi, lalu mengambil ponselnya. Setelah itu dia kembali berendam sambil menghubungi Poni. Tidak lama setelah itu dia mendial kontak Poni dan menunggu cewek itu menjawab panggilannya. "Halo," sapa Zarko dengan suara rendah. "Iya, halo Ayang, kenapa tadi nggak jawab?" jawab Poni di seberang sinyal. Seperti biasa dengan nada yang manja. "Kamu nggak tahu, apa pura-pura nggak tahu?" pancing Zarko. "Tentang apa?" tanya Poni polos. "Tadi pagi kamu berangkat sekolah sama siapa? Jangan kira aku nggak tahu, bahkan aku tahu kamu begitu dekat dengan cowok itu," terang Zarko dengan nada yang mengintimidasi. "Oh, itu sepupuku Evan. Kan aku udah pernah bilang sama Ayang kalau aku punya sepupu cowok." "Jadi kamu gak merasa bersalah?" "Ya, buat apa aku merasa bersalah? Dia kan saudaraku, Ayang." "Ya udah kalau gitu, selamat malam." "Ayang?" Poni terkejut ketika tiba-tiba Zarko memutus sambungan telepon. Apa dia cemburu? Sudah 2 hari ini Poni tampak lesu dan tidak bersemangat di sekolah. Tentunya Violet tahu benar penyebab hal itu terjadi. Namun cewek itu berpura-pura seolah dia tidak tahu. Saat pergantian jam pelajaran, Poni memberanikan diri menanyakan kabar Zarko pada Violet. "Vio, gimana kabar Om Zarko?" "Baik kok," jawab Violet yang cukup terkejut dengan pertanyaan itu. "Kamu tahu nggak kenapa Om Zarko nggak bisa dihubungi?" Poni mencoba menyelidiki lebih jauh, namun Violet sudah punya ide untuk mematahkan hati Poni. "Papa kan sibuk Poni, banyak kerjaan. Wajarlah dia susah dihubungi," terangnya sambil berbisik. "Lagi pula, Papa kayaknya lagi deket sama cewek gitu," lanjut Violet tanpa rasa bersalah. Poni menelan ludahnya. Ada rasa tidak ingin percaya akan apa yang dikatakan oleh Violet. Nyatanya, terakhir kali berhubungan, Zarko mematikan telepon. Sampai sekarang dia tidak ada kabar. Jadi, mau tidak mau, Poni mulai percaya kalau Zarko memang berniat meninggalkannya. Hanya saja, kenapa? Apa cuma gara-gara Evan? Pada jam istirahat, Poni diam-diam pergi meninggalkan sekolah. Poni naik taksi online untuk datang ke kantor tempat Zarko bekerja. Sepanjang perjalanan, hatinya diliputi kegelisahan. Poni berkali-kali mencoba menghubungi Zarko, namun semua itu percuma karena pria itu telah memblokir kontak Poni. Mereka hampir sampai di Giandra Sinergi Group, alamat kerja Zarko yang pernah diketahuinya, meski hanya dari obrolan. Bahkan Poni tidak tahu apa tepatnya posisi Zarko di sana.
Melihat gedungnya dari luar, tampak megah dan gagah. Dinding-dindingnya terbuat dari kaca, memantulkan cahaya matahari yang sedang cerah. Sopir taksi online menghentikan mobil di depan lobi. "Udah sampai, Kak," ucapnya sopan. "Oh iya, Pak." Poni segera mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar jasa taksi online tersebut. Hari ini terpaksa dia menghabiskan uangnya. Poni berjalan perlahan menuju pintu masuk. Di sana ada security yang menyambutnya. "Selamat datang, ada yang bisa saya bantu?" "Oh iya Pak, saya ingin bertemu dengan Bapak Zarko." "Bapak Zarko?" Security itu segera mempersilahkan Poni untuk masuk dengan sangat sopan, bahkan menemaninya untuk bicara kepada resepsionis. Pria itu mengira kalau Poni adalah Violet, putri Zarko. "Selamat siang," sapa Poni kepada seorang resepsionis wanita. "Siang juga, Kak. Ada yang bisa saya bantu? Ada keperluan apa?" "Saya ingin bertemu dengan Bapak Zarko." "Sebelumnya, apa sudah ada janji untuk bertemu dengan Bapak Zarko?" tanya wanita yang bernama Anita itu. "Sebenarnya belum, tetapi urusan ini cukup penting. Saya rasa saya harus bertemu dengan Bapak Zarko hari ini juga." "Kalau begitu, mohon tunggu sebentar. Saya akan menghubungi Bapak Zarko dulu." "Hei Anita, kamu nggak tahu dia siapa? Dia ini Violet, putrinya Pak Zarko," ucap security. "Oh, ternyata Kak Violet ya. Baik, kalau begitu saya akan sampaikan segera. Sepertinya beliau sedang sibuk," jawab Anita yang sadar kalau cewek di depannya bukanlah Violet. Security itu mempersilahkan Poni untuk duduk di tempat yang telah disediakan serta mengambilkan air minum untuk Poni. Lalu dia kembali bertugas di luar. Sambil menunggu, Poni melihat ke sekeliling. Orang-orang berlalu lalang dengan kesibukan masing-masing. Samar-samar dia mencium aroma pinus yang mungkin berasal dari cairan pembersih lantai atau pengharum ruangan. Saat menoleh ke belakang, saat itulah Poni melihat seseorang yang sangat dirindukannya, kekasih hati yang selama ini mengisi hari-harinya. Pria itu tampak begitu keren dalam balutan pakaian serba hitam. Turtleneck yang menegaskan lehernya yang jenjang berpadu dengan long coat yang membuatnya tampak tetap formal, tetapi pada saat yang sama juga menawan. Dia berjalan bersama seorang wanita yang mengenakan rok dan blazer senada bermotif kotak-kotak berwarna krem yang terlihat sangat anggun dengan perhiasan mutiara. Poni bahkan terpana memandang Zarko dari kejauhan. Gadis itu segera berdiri menarik napas, mengondisikan diri agar siap bertemu dengan sang kekasih hati. Zarko sangat terkejut mendapati Poni ada di kantor. Untuk apa gadis itu datang? "Poni?" "Selamat siang," sapa Poni yang mencoba untuk formal. "Ngapain kamu di sini?" tanya Zarko dingin. "Saya ingin menyampaikan sesuatu." "Silakan sampaikan sekarang," kata Zarko mempersilahkan. Poni melempar pandangan kepada wanita yang ada di samping Zarko. Dia berharap wanita itu akan meninggalkan Zarko bersamanya untuk beberapa saat. Namun tiba-tiba Zarko mengatakan, "Tidak apa-apa, dia sekretaris saya, namanya Sylvia. Kami dalam perjalanan untuk makan siang." "Iya kan Sylvia?" Zarko mengatakan itu sambil merangkul Sylvia yang menjadi kikuk karena sikap Zarko yang sangat tiba-tiba. Melihat itu, Poni mendadak terbakar rasa cemburu. Matanya terasa panas dan dia ingin sekali menangis. Kalau saja di tempat itu tidak ada siapa-siapa, Poni pasti sudah menangis. Kalau perlu berguling-guling di lantai, meraung-raung. Jadi benar apa yang dikatakan Violet, kalau Zarko sedang dekat dengan seseorang. Melihat Poni yang terdiam untuk beberapa saat, Zarko merasa cukup kasihan juga. "Poni?" "Iya, sepertinya saya seharusnya tidak datang ke sini," ucapnya dengan suara bergetar. "Kamu datang sendirian?" tanya Zarko yang dijawab anggukan kepala oleh Poni. Gadis itu sudah tidak bisa lagi berkata-kata. Bahkan hidungnya mulai memerah dan tenggorokannya terasa sangat sakit. Melihat seseorang yang dia cintai terlihat begitu dekat dengan seseorang wanita yang jauh lebih cantik dan tentunya lebih dewasa dibandingkan dengan Poni.
Maaf ya, Poni. Kalau nggak ada yang penting, sekarang saya harus pergi. Ada hal penting yang harus saya urus. Sambil berlalu, Zarko meraih tangan Sylvia dan mereka pun keluar meninggalkan Poni begitu saja. Poni kembali duduk dengan napasnya tak beraturan. Dadanya terasa sesak dan tidak perlu waktu yang lama, air mata meleleh membasahi pipinya. Sekuat tenaga, Poni menahan tangisnya. Dia tidak ingin menangis di tempat yang asing itu. Meskipun sepanjang hidup, dimanapun dia menangis, tidak akan ada orang yang peduli padanya. Tidak ada orang yang akan mengulurkan tangannya. Tidak juga dengan Zarko yang selama ini dia kira orang yang akan mengulurkan tangan pada dirinya. Tidak bahkan ibu yang tega meninggalkannya. Selain rasa sedih yang menusuk-nusuk, sekarang Poni dibingungkan dengan bagaimana nanti dia akan pulang. Sementara uangnya sudah habis sekarang. Bersambung. Wah, kasihan sekali ya tokoh utama kita si Poni ini. Dia pasti merasa sakit dikhianati oleh Om Zarko. Simak terus ya kelanjutannya. Tinggalin komen yuk dan bantu subscribe supaya Mimin semangat uploadnya. Sampai jumpa.